Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Miss Tianti Adam dengan NIM 190104035. Kali ini saya akan membahas tentang konsep-konsep IPS, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Pada dasarnya, manusia hidup saling membutuhkan, saling tergantung dengan manusia lainnya, saling tolong-menolong. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat juga dikatakan sebagai hubungan sosial. Ketergantungan seorang dengan orang lain, manusia satu dengan manusia lain, tidak hanya terbatas pada hubungan dalam satu keluarga saja, tetapi menyangkut manusia lain pada masyarakat yang lebih luas. Bagian A, menumbuhkan kepekaan sosial melalui belajar IPS. Dewasa ini, kepedulian sosial warga masyarakat terasa sudah mulai sangat menurun antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lain. Rasa kerjasama atau gotong royong yang pernah dilaksanakan oleh generasi kita dahulu sudah mulai luntur. Pada anak-anak usia sekolah dasar akan sangat baik untuk dibiasakan hidup gotong royong dan bekerja sama melalui bimbingan dan tugas dari guru. Melalui konsep-konsep ilmu sosial sebagai dasar pengajaran IPS, siswa diberi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersikap dan menjawab tentang tantangan serta problematika sosial yang ada di lingkungan siswa. Guru harus dapat melihat isu-isu dan permasalahan sosial yang sedang berkembang. Nah, khususnya di lingkungan siswa guna dijadikan bahan mengajar di kelas. Tentu saja bahan pengajaran yang diambil dari permasalahan yang terjadi di masyarakat atau lingkungan sekitar siswa tersebut ada korelasinya dengan materi bahasan yang pada kurikulum atau GBPP. Dengan cara seperti ini, maka diharapkan siswa mudah memahami konsep-konsep IPS yang sekaligus diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan siswa. Hal ini juga akan membuat mata pelajaran IPS menarik perhatian siswa dikarenakan belajar IPS tidak hanya berupa hafalan dari buku tetapi langsung memecahkan persoalan sosial yang sedang dihadapi siswa di lingkungannya. Kemudian di bagian B, konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Berdasarkan analisis konsep geografi atau konsep keruangan, pengundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global di seluruh dunia. Melainkan juga berdampak pemanasan global ini yang telah menjadi kepedulian pakar-pakar lingkungan dan pakar klimatologi merupakan contoh konteks global dari kajian geografi. Selanjutnya, bagian C, konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sejarah dan geografi merupakan dwi tunggal, artinya jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa, kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Bahwa konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Konsep sejarah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang selanjutnya. Dari sudut pandang sejarah konteks global tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global. Dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM.
generasi muda untuk memasuki kehidupan global di masa yang akan datang. Bagian D, konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Menurut H. W. Arden dan Gerardo P. Sikat atau Nursid Sumedja 2001, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang atau perorang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan, namun berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Nah, oleh karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau mungkin masa depan. Nah, berdasarkan konsep tersebut di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi: yang pertama, menentukan pilihan; yang kedua, keinginan yang tidak terbatas; yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka; yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya; nah, yang terakhir, penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa konsep ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok, sedangkan apa yang diprediksikan terutama berkenaan dengan keinginan cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Selanjutnya bagian E, konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang pertama, pengertian sosiologi. Secara sadar atau tidak sadar, manusia membutuhkan manusia lain. Ia tidak akan secara mutlak hidup menyadari tanpa ada kontak dengan manusia lain. Manusia merupakan anggota masyarakat selama ia hidup, dan selama itu pula ia mengadakan kontak dengan manusia lain, sehingga terjadi interpersonal relation. Yang kedua, ruang lingkup sosiologi. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Apabila hubungan tersebut ditimbulkan oleh manusia yang aktif satu sama lain, maka akan terjadi interaksi sosial. Nah, yang ketiga, konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sebagai dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas. Berkembangnya jaringan jalan, baik jalan darat, laut, dan udara, interaksi sosial makin cepat dan meluas. Interaksi tersebut telah dapat menembus batas lokal, nasional, internasional, sampai global. Nah, yang terakhir, konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang pertama, pengertian antropologi. Secara harfiah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Artinya bahwa manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sudut biologi dan sudut sosio-budaya. Namun dalam peninjauannya tidak melihat manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosio-budaya secara terpisah-pisah, melainkan secara keseluruhan, yaitu sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Yang kedua, ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi itu sangat luas. Perhatian ilmu antropologi ditujukan kepada sifat-sifat khusus sifat-sifat khusus dan cara-cara produksi,
tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda dari pergaulan hidup yang lainnya. Yang ketiga, konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Makhluk hidup selain manusia tidak mungkin dapat mengubah tatanan kehidupannya sampai mengglobal. Nah, itu saja presentasi saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.